Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran bagi anak-anak Bapak semua. Bapak harapkan anak-anak Bapak semua mengikuti materi pembelajaran yang akan Bapak berikan dari awal sampai akhir. Karena di akhir pembelajaran kita nanti Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak semua untuk anak-anak Bapak kerjakan. Selamat belajar. Anak Bapak semua, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini pengampunan Allah. Apa itu pengampunan? Pengampunan adalah membebaskan, menyembuhkan manusia dari segala macam perasaan yang merugikan, seperti marah, kecewa, benci, sakit hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Perlu kita ketahui Bapak semua, di samping itu, realitanya pengampunan merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ada proses yang harus dijalani untuk seseorang bisa mengampuni atau menerima pengampunan dengan benar. Jadi Bapak semua, dalam realitasnya, mengampuni itu adalah bukan suatu perkara yang mudah kita lakukan. Apalagi seseorang yang telah menyakiti kita, membuat kita sakit hati. Bagaimana cara kita mengampuninya? Cara kita yaitu kita harus melalui proses untuk bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Dengan demikian kita akan dapat mengampuninya dengan benar dan setia. Bapak semua, sekarang kita masuk arti dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah itu berarti yang pertama, membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi pada saat Allah membebaskan kita dari kesalahan kita, Allah sudah mengampuni kita. Jadi arti pengampunan Allah yang nomor 2 Bapak semua yaitu bentuk nyata belas kasih Allah kepada umat manusia, di mana Allah rela mengorbankan putranya di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus adalah bentuk kasih Allah yang sempurna yang mengampuni kita, anak-anaknya. Anak-anak Bapak semua, bentuk pengampunan Allah kepada bangsa Niniwe melalui Yunus bisa kita lihat dari pelajaran kita berikutnya Bapak semua. Yunus diutus Allah untuk pergi ke kota Niniwe memberitakan kabar kehancuran bagi kota tersebut karena mereka telah berbuat kejahatan. Mari saksikan videonya. Itu cerita Yunus di perut. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain.
Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengampunan bukan suatu latihan untuk membenarkan diri. Pengampunan adalah tindakan ketaatan kepada perintah Allah. Bagaimana mungkin kita tidak mengampuni jika Allah telah mengampuni dosa kita? Kolose 3 ayat 13, Lukas 11 ayat 4. Yang kedua, pengampunan memberi banyak keuntungan seperti kedamaian, ketenangan, kesembuhan, dan kemampuan untuk menerima kelebihan dan kekurangan kita. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang menjadi tugasmu yaitu coba anak-anak buka nanti buku paketmu, buku paket Pak dan Budi Pekerti halaman 28 sampai halaman 29. Kamu kerjakan bagian C di buku tugasmu dan jawab pertanyaannya. Tugas ini paling lambat Pak tunggu jam 9 malam nanti. Kita tutup kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian pelajaran kita pada
pagi hari ini Bapak semua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran di minggu yang akan datang. Bapak harapkan anak-anak Bapak semua tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan tetap semangat untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.